Halo semuanya, nama saya Namiti masih Merangkir. Saya mahasiswa Hisum Informasi 1 semester 2. Saya berasal dari Universitas CIC Cirebon. Studi kasus di atas adalah salah satu contoh studi kasus yang akan kita bahas kali ini. Studi kasus di atas menjelaskan tentang sebuah agen perjalanan wisata yang ingin menerapkan komputerisasi sistem pelayanannya mereka. Nah, agen pelayanan tersebut punya 5 bagian karyawan nih. Ada administrasi, pembayaran, transportasi, penginapan, hingga marketing. Lalu, dia juga menawarkan beberapa paket wisata, yaitu ada domestik dan mancanegara. Domestik dalam negeri dan juga mancanegara di luar negeri. Domestiknya itu dengan tujuan Bali, Bandung, Yogyakarta, Padang, dan juga Palembang. Dan wisata luar negerinya adalah Malaysia, Singapura, Thailand, hingga Australia. Agen tersebut memiliki 2 kelas paket wisata nih, yang ada yang eksekutif dan juga ada yang paket promo. Lalu, permasalahan di atas adalah belum adanya tempat publikasi yang bagus nih untuk bisa diakses ke semua orang. Sehingga dia membutuhkan bantuan sistem informasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh analisisnya, yaitu daftar entitas, paket wisata, wisata domestik, wisata mancanegara, hingga kelas paket wisata. Lalu, ini adalah flow map dari analisis kasus di atas. Pertama, kita mulai dari start, yaitu paket wisata merilis paket wisatanya. Lalu data paket wisata itu akan dikirimkan ke bagian marketing. Bagian marketing akan mempromosikannya kepada customer. Lalu jika customer menerima, maka dia akan menerima sebuah paket wisata. Lalu customer tersebut akan mengecek paket wisata tersebut manakah yang sesuai dengan pilihannya. Jika dia setuju, maka dia akan memilih. Dia akan memilih antara domestik atau mancanegara. Jika dia ingin mancanegara, maka akan diberikan pilihan ke luar negeri sebagai berikut. Jika dia memilih domestik, maka akan diberikan pilihan kota-kota di Indonesia. Lalu, data paket wisata tersebut akan dikirimkan ke bagian pembayaran. Bagian pembayaran akan menghitung berapakah total pemesanan paket wisata tersebut. Lalu, jika dia sudah selesai menghitung, dia akan merilis bill-nya, lalu bill tersebut akan dikirimkan kembali ke customer. Lalu, customer akan mengecek bill tersebut apakah sudah sesuai dengan pesanannya. Lalu, jika sudah sesuai, dia akan melakukan pembayaran. Pembayaran tersebut akan dikirimkan lagi nih ke bagian pembayaran. Sesudah bagian pembayaran menerima pembayaran dari customer, barulah proses ini selesai. Setelah customer melakukan pembayaran, data pesanan customer akan dibawa ke dalam flow map ini. Flow map dataan tiket wisata tersebut akan dibawa oleh bagian pembayaran karena dia yang terakhir berkontak langsung dengan customer. Nah, mulai dari startnya, bagian pembayaran membawa data tersebut dan dikirimkan ke bagian administrasi. Bagian administrasi mengirimkan data pesanan tersebut ke bagian transportasi dan juga ke bagian penginapan. Bagian transportasi dan juga penginapan mengumpulkan data-data tersebut. Dan juga pengumpulan data tersebut akan digabungkan menjadi kumpulan data pesanan. Lalu, kumpulan data pesanan dari bagian transportasi dan juga penginapan akan dikirim kembali ke bagian administrasi. Bagian administrasi yang sudah menerima data pesanan dari bagian transportasi dan juga penginapan akan menghitung nih berapa sih biaya yang harus mereka keluarkan untuk wisata tersebut. Lalu muncullah biaya di sini. Lalu biaya tersebut akan dikembalikan ke transportasi dan juga ke penginapan untuk dibayarkan ke penginapan dan juga transportasi. Lalu setelah biaya tersebut telah didistribusikan kembali, maka flow map pendataan tiket pesawat akan selesai di sini. Nah, Quality Control 7 Tools yang saya pakai kali ini adalah Fishbone, dengan tujuan memaksimalkan pelayanan agen wisata tersebut. Di dalam Fishbone pertama terdapat karyawan, yaitu ada 5 karyawan administrasi, pembayaran, marketing, penginapan, hingga transportasi. Lalu terdapat 2 kelas paket pesawat, yaitu promo dan juga eksekutif. Terdapat pula pilihan paket wisata, mancanegara dan juga domestik. Untuk domestik, ada Palembang, Bandung, Bali, Padang, hingga Yogyakarta. Dan untuk mancanegaranya ada Thailand, Singapura, Malaysia, hingga Australia. Tujuan utama 7 Tools ini, yang Fishbone khususnya, untuk meningkatkan kepercayaan customer kepada agen pariwisata ini, sehingga customer dapat melihat apa saja sih yang agen ini tawarkan untuk para customernya. Juga, Fishbone ini sebagai quality controls, apakah agen wisata ini sudah termasuk dalam agen wisata profesional? Nah, lalu kita akan membahas tentang perancangan terstruktur, Structured Analysis and Design atau SSAD. Nah, perancangan terstruktur adalah aktivitas mentransformasikan suatu hasil analisis ke dalam suatu perencanaan untuk dapat diimplementasikan atau diotomatiskan. Dan dapat juga disebut dengan sekumpulan instruksi program yang terdiri dari input, output, fungsi, mekanisme, dan juga data internal. Contoh dari SSID tersebut adalah prosedur, function, program, section, hingga paragraf. Pendekatan terstruktur juga dilengkapi dengan berbagai macam tools nih, contohnya di bawah ini, yaitu DVD, yaitu data flow, diagram,
Kamus Data, Entity Relationship Diagram atau ERD, State Transition Diagram atau STD. Nah, contoh dari DVD adalah tabel ini. Ini adalah tabel DVD. Berikut adalah kelebihan dan juga kekurangan dari SSID. Untuk kelebihannya, SSID merupakan pendekatan visual. Ini yang membuat metode ini mudah dimengerti oleh pengguna dan juga programmer. Kenapa mudah dimengerti? Karena dalam berbentuk gambar dan juga visual, jadi kita lebih gampang paham. Nah, penggunaannya juga relatif simpel dan juga mudah dimengerti. Kekurangannya sendiri, SSID itu berorientasi utama pada proses sehingga mengabaikan kebutuhan non-fungsionalnya. Juga sedikit sekali manajemen langsung terkait dengan SSID. SSID juga tidak selalu menemukan kebutuhan pengguna. SSID tidak memenuhi kebutuhan terkait bahasa pemrograman berorientasi objek. Berikut adalah rancangan berorientasi objek atau Object Oriented Analysis and Design atau OAD. Perancangan berorientasi objek ini adalah suatu teknik atau cara pendekatan baru nih dengan melihat permasalahan atau sistem yang berada pada perangkat lunak atau softwarenya. Nah, sistem ini akan dikembangkan sebagai suatu sekumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek di dunia nyata. Lalu banyak juga metode pengembangan perangkat lunak berorientasi objek yang sudah terkenal nih. Contohnya seperti OA atau Object Oriented Analysis dan juga OOD, Object Oriented Design. Dan juga ada Object Modeling Technique atau OMT, ada juga Object Oriented Software Engineering OSI, dan juga UML, Unified Modeling Language. Berikut ini adalah contoh dari OAD atau biasa kita kenal sebagai flow map. Tabel berikut adalah kelebihan dan juga kekurangan dari OAD. Kelebihannya adalah lebih mudah digunakan dalam membangun sistem, tidak ada pemisahan antara fase desain dan juga analis, sehingga meningkatkan komunikasi antara user dan juga developer dari awal hingga akhir pembangunan sistem. OAD juga memungkinkan adanya standarisasi objek yang akan memudahkan memahami desain dan juga mengurangi resiko pelaksanaan proyek. Dan untuk kekurangannya, pada awal desain OAD sistem mungkin akan sangat simpel. Pada OAD juga lebih fokus pada coding dibandingkan dengan SSAD. Pada OAD tidak menekankan pada kinerja tim seperti pada SSAD. Pada OAD juga tidak mudah untuk mendefinisikan kelas dan juga objek yang dibutuhkan sistem. Lalu perbedaan perancangan terstruktur dan juga berorientasi objek terhadap penjelasan yang sudah saya berikan adalah perancangan terstruktur sendiri merupakan modul dari unit dari kode software yang menjalankan fungsi. Sedangkan perencanaan berorientasi objek adalah modul objek yang mengkapsulasi atribut dan juga kode program untuk berjalan. Jika Anda ingin perancangan yang lebih simpel, dapat menggunakan perencanaan terstruktur. Jika Anda ingin perancangan yang lebih mendetail, dapat menggunakan perancangan berorientasi objek. Sekian penjelasan dari saya. Nama saya Nomiti Masih Morangki, pamit undur diri. Terima kasih.